Dari warung kopi kecil sampai korporasi raksasa, semuanya menghadapi satu hal yang sama, yaitu ketidakpastian. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah ada resiko, tapi bagaimana kita bisa menjinakkannya untuk jadi pemenang. Yuk, kita bongkar bareng-bareng. Oke, coba deh kita bayangin ini dulu. Untuk benar-benar ngerti apa itu resiko, lihat dari dua sudut pandang yang beda banget ini. Kalau kita jadi karyawan, fokus kita ya kerjaan, gajian tiap bulan, aman. Soal risiko bisnis, itu urusan bos. Tapi, kalau kita jadi pengusaha, ceritanya 180 derajat beda. Tiap keputusan itu pertaruhan. Tiap peluang ada bayang-bayang ruginya. Resiko itu ya ibarat napasnya seorang pengusaha. Nah, ini dia nih analogi yang keren banget. Ini benar-benar mengubah cara kita mikirin resiko loh. Resiko itu ternyata bukan sesuatu yang bisa kita hapus dari muka bumi. Sama kayak energi, dia bakal selalu ada. Tugas kita itu bukan menghilangkan, tapi mengelola, memahami, dan kadang ya mengalihkannya ke pihak lain yang lebih siap buat nanggung. Oke, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari nyelamin hakikat risiko itu sendiri, terus kita kenalan sama senjatanya, yaitu IRM. Habis itu, kita bakal bedah fondasi dan prosesnya. Dan yang paling penting, kita jawab pertanyaan, kenapa sih kita harus repot-repot ngurusin ini semua? Oke, kita udah sepakat kan, risiko itu pasti ada. Nah, terus solusinya apa dong? Gimana caranya sebuah perusahaan bisa secara sistematis menghadapi dunia yang serba nggak pasti ini? Jawabannya ada di satu konsep yang namanya Enterprise Risk Management, atau kita singkat aja IRM. Jadi, apa sih sebenarnya IRM itu? Gampangnya gini, anggap aja ini kayak sistem saraf pusat perusahaan buat urusan risiko. Ini bukan sekedar daftar hal-hal buruk yang mungkin terjadi, bukan. IRM itu pendekatan total yang ngelihat ke semua sudut perusahaan dan menyatukan manajemen risiko jadi bagian dari DNA setiap keputusan penting. Dan inilah dia salah satu kerangka kerja yang paling terkenal, namanya KOSO. Ya, saya tahu apa yang Anda pikirkan. Ini kelihatannya ribet banget kan? Tapi tenang dulu. Intinya gini, bagian atas kubus ini adalah apa yang mau kita lindungi. Strategi, operasi, laporan. Sisi depannya itu bagaimana cara kita melindunginya. Tapi jangan pusing. Inti dari semua kerumitan ini bisa kita pecah jadi dua bagian yang jauh lebih gampang dimengerti. Sebelum kita bisa lari kencang, kita harus pastiin dulu landasannya kuat. Ibarat bangun rumah, kalau fondasinya jelek ya ambruk nanti. Jadi apa aja sih bahan baku buat ngebangun fondasi manajemen risiko yang kokoh ini? Nah, diagram ini benar-benar menyederhanakan semuanya. Di sebelah kiri kita punya prasarana, sebut aja fondasinya. Di sebelah kanan ada proses manajemen risiko, alias apa yang kita kerjakan sehari-hari. Dua-duanya ini bekerja bareng buat satu tujuan utama di paling bawah sana, memaksimalkan nilai perusahaan. Yuk kita mulai dari fondasinya dulu. Fondasi ini ada dua jenis. Ada prasarana keras, ini yang kelihatan mata, kayak teknologi, sistem komputer, atau gedung kantor. Tapi yang seringkali justru lebih penting dan lebih susah dibangun, itu prasarana lunaknya. Ini soal hal-hal yang nggak kelihatan. Budaya perusahaan yang melek risiko dan komitmen penuh dari para pimpinan. Tanpa ini, sistem paling canggih sedunia pun percuma. Terus gimana caranya bangun budaya sadar risiko ini? Kuncinya ada di sini nih. Tujuannya simpel, setiap kali seorang manajer mau ambil keputusan apapun, sekecil apapun, pertanyaan pertama yang otomatis muncul di kepala mereka harusnya, risikonya apa aja ya? Ini bukan soal jadi penakut, tapi soal melihat gambaran yang lengkap. Kalau ini udah jadi kebiasaan, nah disitulah manajemen risiko udah jadi bagian dari DNA perusahaan. Oke, fondasi beres. Sekarang waktunya kita bangun gedungnya. Yuk kita masuk ke bagian kedua dari kerangka kerja ini, proses manajemen risiko itu sendiri. Inilah mesin yang bakal terus berputar. Prosesnya ini bisa kita bagi jadi 3 langkah gampang. 1. Perencanaan. Di sini kita bikin aturan mainnya. 2. Pelaksanaan. Ini waktunya kita turun ke lapangan, nyari, ngukur, dan nanganin risiko. Dan yang ketiga, pengendalian. Di sini kita cek hasilnya, laporin, dan belajar biar kedepannya lebih baik lagi. Biar lebih kebayang, coba deh lihat contoh nyata dari tahap perencanaan ini. Ini adalah misi Departemen Resiko di Goldman Sachs. Coba perhatiin kata-katanya. Mengumpulkan, menganalisis, memantau, mendistribusikan informasi. Tugas mereka itu bukan buat bilang jangan, tapi buat mastiin semua orang bikin keputusan dengan mata yang terbuka lebar sama risikonya.
Nah, pas masuk tahap pelaksanaan, kita langsung sadar, wow, risiko itu ada di mana-mana. Bukan cuma soal duit atau pasar saham, tapi bisa dari produksi pas mesin rusak, pemasaran pas iklan nggak laku, SDM karena ada karyawan curang, teknologi karena sistem kena hack, sampai aturan pemerintah yang tiba-tiba berubah. Semuanya harus dipetakan. Terus, gimana cara ngendaliin semua risiko tadi? Ya, salah satunya lewat laporan kayak gini. Di kiri ada data kerugian, di tengah ada kejadian penting. Tapi, coba lihat bagian yang paling kanan deh, penilaian manajemen. Ini bagian paling jujurnya. Tempat para bos ngomongin, apa sih yang bikin saya nggak bisa tidur nyenyak? Disitulah risiko-risiko terbesar yang paling bikin khawatir dibahas. Pengendalian itu juga soal mantau terus-menerus, nggak boleh lengah. Lihat grafik ini. Garis yang naik turun itu tingkat resiko dari waktu ke waktu. Garis lurus di atas itu batas amannya, toleransi kita. Tujuannya gampang banget. Selama kita ada di bawah garis itu, kita aman. Begitu nyentuh atau lewat, alarm langsung bunyi. Oke, kita udah bahas fondasinya, udah bahas prosesnya. Sekarang, mari kita mundur sedikit dan jawab pertanyaan yang paling mendasar. Buat apa sih kita repot-repot ngelakuin ini semua? Apa tujuan akhirnya? Kita balik lagi ke diagram awal tadi. Tapi kali ini, coba deh fokus ke bagian paling bawah. Semua keribetan yang kita bahas tadi, fondasi, proses, laporan, pemantauan, semuanya lari ke satu tujuan akhir yang sama, memaksimalkan nilai perusahaan. Inilah intinya. Dan ini nih kesimpulan terpentingnya. Banyak orang yang salah kaprah, ngira manajemen risiko itu tugasnya cuma ngerem biar nggak jatuh. Justru sebaliknya, IRM yang bagus itu bukan rem, tapi malah jadi mesin pendorong. Dengan paham risikonya luar dalam, perusahaan justru jadi lebih pede buat gegas, buat ngambil peluang-peluang keren yang mungkin ditakuti sama kompetitor lain. Jadi, sebagai penutup, saya mau ajak kita semua mikir ulang. Mungkin pertanyaan kita selama ini salah. Bukan gimana cara ngilangin risiko, karena itu mustahil. Tapi, gimana kalau kita ubah pertanyaannya jadi, gimana caranya kita pakai pemahaman soal risiko ini sebagai senjata untuk jadi lebih pintar, lebih berani, dan pada akhirnya membangun sesuatu yang jauh lebih bernilai